Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sambal osin. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Di sini tempat saya cuacanya mendung dan tadi pagi hujan, tadi malam juga semalaman hujan. Ini sudah agak reda tapi masih gerimis sedikit ya. Apapun itu, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga tetap bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai PMI atau PMI, buruh pekerja migran Indonesia ya. Jadi yang belum sarapan cepat sarapan, yang belum ngopi cepat ngopi, yang belum mandi cepat mandi biar seger. Saya suka tiap pagi mandi ya. Saya mandi sehari 2 kali, bisa 3 kali, karena kalau mandi itu kayaknya rasanya tuh segar dan kelihatan fresh kayak gitu, mata pun bisa melek kayak gitu. Tapi kalau nggak mandi itu rasanya badan nggak enak, nggak nyaman, dan yang pastinya ngantuk. Apalagi kalau belum ngopi. Aduh, hidupku sepi tanpa kopi. Gimana dengan kalian? Kalau yang belum ngopi, cepet ngopi ya. Dan kali ini saya mau sharing tentang sambal ya. Kenapa sambal? Ya karena saya pembuat sambal, atau saya belajar berwirausaha bikin sambal. Dan saya ini menggunakan waktu libur saya untuk belajar wirausaha, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan selama 7 tahun ya. Gini teman-teman, kenapa saya belajar berwirausaha? Karena saya pikir saya tidak akan selamanya di Hong Kong, dan apabila suatu saat saya kembali ke tanah air, saya tidak punya pekerjaan, saya akan merasa boring, dan selain boring juga kita tidak ada pemasukan ya. Jadi saya mencuri start belajar untuk berwirausaha atau entrepreneur. Kenapa saya buat kayak gitu? Ya itu tadi alasannya, kita tidak akan selamanya di Hong Kong, dan kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya kapan lagi gitu loh. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dan mumpung kita masih di sini, kita masih ada kesempatan, ya gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk belajar sesuatu. Ada yang di luar sana, ada yang belajar make up, ada yang belajar jualan seperti saya, ada yang belajar nari, ada yang belajar bikin kue dan sebagainya. Dan saya juga yakin di luar sana teman-teman BMI atau pekerja migran yang cerdas akan menggunakan waktu sebaik mungkin, dan tidak akan menggunakan waktu untuk sekedar hanya jalan-jalan ke sana sini, foto selfie dan sebagainya. Ya bukan berarti kita itu tidak boleh begitu, boleh main, boleh selfie, boleh mau jalan-jalan, boleh apapun itu boleh. Tapi buat saya pribadi, kalau menurut saya main itu kan tidak ada habisnya, dan bukan waktunya lagi main-main, karena sudah cukup lama main kan. Jadi ya itu, saya belajar wirausaha supaya saya pulang nanti saya tidak nganggur dan tidak merasa boring kayak gitu. Karena kalau kita udah biasa di sini itu kerja, tiba-tiba kita pulang tidak kerja, kayaknya kalau menurut saya akan rasa boring sekali gitu ya. Jadi itulah salah satu saya belajar berwirausaha. Dan kenapa saya beli sambal? Karena saya pikir sambal adalah menu atau lauk utama di setiap makanan, di setiap hidangan ya. Makan tanpa sambal kayaknya kurang. Jadi kenapa saya bikin sambal? Ya itu tadi. Terus saya bikin sambal itu pertama-tama dari bikin sambal itu sedikit ya. Terus saya share ke teman. Kata teman saya, sambal kamu enak kayak gitu, kenapa kamu nggak punya ide jualan gitu, kenapa nggak dijual ke temen gitu. Nah dari situ otak saya sudah mulai nih, oh iya ya, kenapa tidak dijual aja ya, bikin terus dijual gitu ya. Dicobain ke teman-teman dulu, nanti komennya mereka apa gitu. Kalau ada kurang ini kurang itu kan
jadi bisa ditambahin gitu. Jadi dari situ saya punya ide itu. Kalau dulu sih cuma bikin sambal teri, kalau nggak salah saya pertama-tama dulu bikin sambal teri ya. Terus kemudian seiring berjalannya waktu sekarang sudah ada 6 varian rasa. Dan perjuangan saya juga luar biasa ya. Karena dari pertama saya belajar bikin tuh hanya cuma modal blender dan mungkin 1 kilo cabai gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu berkembang dan alhamdulillah sekarang sudah bisa bikin 50 kilo per minggu. Jadi saya menggunakan waktu libur saya itu untuk bikin sambal itu. Ya ada dibantu beberapa teman karena kalau segitu banyak kan saya nggak bisa sendiri ya. Capek guys, capek. Dan apa, sambal saya ada 6 varian rasa ya. Teman-teman mungkin yang belum tahu tentang sambal Osin, saya bikin ada sambal bawang, sambal kemangi, sambal terasi, sambal cumi, sambal ikan asin, dan sambal terasi. Jadi ada 6 varian rasa. Mungkin teman-teman bisa DM saya atau inbox saya kalau yang minat suka sambal. Saya yakin teman-teman di luar sana banyak yang suka sambal ya. Dan saya sharing ini bukan bermaksud saya mau menyombongkan diri, enggak ya. Karena saya cuma ingin sekedar sharing buat teman-teman bahwa orang yang tidak sekolah tinggi seperti saya ini juga bisa dan mampu berwirausaha atau membuka usaha sendiri. Jadi supaya kita pulang nanti ada pekerjaan itu tadi. Karena kita sekarang kan masih di tempat majikan ya. Kita sebesar apapun gaji kita tetap berada di bawah kontrol majikan, ya enggak? Tapi kalau kita berwirausaha sendiri, kita buka usaha sendiri, sekecil apapun usaha kita adalah bosnya dan waktu kita itu bebas. Kita mau kapan aja, mau ngapain aja, itu kita atur sendiri. Tapi kalau di tempat bos, walaupun gaji kita itu ibaratnya 8 juta per bulan ya, tapi waktu kita terbatas, terus kita juga di bawah kontrol majikan gitu kan. Jadi itu bedanya antara pekerja, karyawan ataupun majikan. Jadi kenapa saya memilih berwirausaha? Karena ya itu tadi, saya nggak mungkin selamanya di Hong Kong, dan saya mungkin kalau sudah terbiasa di sini itu kerja, terus nanti tiba-tiba pulang nggak ada kerjaan tuh, saya akan merasa boring kayak gitu. Jadi itu salah satunya kenapa saya belajar berwirausaha dan ibaratnya mencuri start, belajar dari sini supaya kita pulang udah siap tinggal buka usaha. Dan kalau di sini itu memang pasarnya besar sekali ya, karena apapun yang dijual di sini itu laku gitu. Karena teman-teman di sini kan ya nggak bisa masak terutamanya ya. Kalau libur ataupun ke pasar itu pasti yang dicari apa? Toko Indonesia dan makanan Indonesia. Jadi apapun itu akan laku, terutama yang suka beli makanan gorengan ataupun yang di rumah itu tidak bisa, di rumah majikan ya, tidak bisa masak, itu pasti akan mampir ke toko Indonesia dan pastinya akan jajan ya. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi ya nggak apa-apa, memang saya sendiri juga suka makan sih. Cuma kalau untuk makanan yang kayak nasi bungkus kayak gitu saya kurang begitu suka sih. Mungkin saya lebih suka kalau saya di rumah masak sendiri, masak nasi dengan cuma lauk sambal sama kerupuk, itu udah jadi kalau menurut saya ya. Karena saya bukan tipe yang cerewet yang harus lauknya banyak-banyak gitu, enggak. Tapi ya itu aja, simple aja kayak gitu, yang penting bikin kenyang. Dan ya sambal saya tuh alhamdulillah sudah bertahan selama 7 tahun. Tadi yang saya bilang, saya mulai dari 1 kilo, sekarang udah bisa bikin 50 kilo. Itu menurut saya sesuatu banget gitu. Dan ternyata saya yang hanya lulusan SD aja bisa. Jadi
kalau di luar sana teman-teman yang lulusannya lebih tinggi dari saya pasti lebih bisa lagi gitu. Cuma intinya gini teman-teman, kalau kita mau buka usaha itu bukan cuma hanya sekedar modal duit ya, tapi yang paling penting kita tuh harus berusaha, bekerja keras, bekerja ikhlas, dan insya Allah hasil itu akan kita dapat di kemudian hari. Rewardnya itu akan kita dapat di kemudian hari. Kalau untuk pertama-tama kita berwirausaha atau jualan, jangan targetkan untung banyak dulu. Kita bangun bisnis kita mulai dari nol, dari awal. Kita jalanin prosesnya, kita nikmatin prosesnya, kita bekerja keras, dan saya pasti sekali hasilnya akan kita dapat di kemudian hari. Karena kalau terlalu memikirkan untung, saya yakin bisnis itu tidak akan kemana. Kenapa? Karena kalau kita misalnya jualan ya, untungnya sekaligus banyak, tapi sekaligus juga jual harga barang kita tuh terlalu mahal, orang akan kapok beli barang kita kan. Karena apa? Terlalu mahal. Iya. Jadi kalaupun kita itu mulai dari awal dan kita jualan dengan untung yang sedikit, tapi kita harus pikir jangka yang akan kita jangkau itu akan untuk jangka kedepannya tuh jangka lebih panjang gitu. Jadi untung sedikit tapi awet, atau mau untung yang banyak tapi bubar. Kalau saya pilih untung yang sedikit tapi awet dan bisa berkepanjangan, dan alhamdulillah usaha saya ini sudah berjalan selama 7 tahun, mau berjalan 8 tahun ya. Itu sesuatu banget. Nah, itu kenapa sambal. Jadi mudah-mudahan sambal saya ini bisa dikenal oleh teman-teman BMI Hong Kong, dan target saya malah mungkin saya kalau nanti saya sudah pulang ke Indonesia, saya bisa pasarkan ke luar negeri selain Hong Kong ya. Karena saya yakin banget sambal itu tidak akan ada matinya, tidak akan ada habisnya. Karena itu tadi, apalagi untuk orang zaman sekarang ya, maunya yang serba cepat, serba siap gitu aja. Begitu mau masak nasi langsung ada, sesimpel itu. Jadi sambal itu adalah sesuatu yang penting banget. Saya yakin banget dengan berjalannya waktu saya bisa kembangin lagi usaha saya ini bila saya pulang ke Indonesia nanti. Sementara ini saya masih bisa kerja, alhamdulillah saya masih sehat, masih bisa kerja di Hong Kong, dan kalau saya sudah siap nanti pulang, saya akan kembangkan lagi di Indonesia, dan mudah-mudahan di Indonesia juga bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Karena kalau di Indonesia kan tentunya kita sudah bebas waktu dan bebas tempat juga ya. Kalau di sini kan kita masih terbatas dengan waktu, dengan tempat juga ya. Jadi ya kita nikmatin prosesnya aja sih. Walaupun kemarin sempat selama 3 tahun kita tidak akan pernah tahu ya, kita akan ada pandemi seperti pandemi COVID-19. Bayangin selama 3 tahun usaha saya itu hampir tidak bisa jalan, karena pada waktu itu harga barang baku mahal, jualannya juga lemot. Tapi saya juga terpaksa mencari alternatif lain supaya ada pemasukan, supaya operasional kita tetap jalan. Jadi saya cari alternatif buat produk lain selain sambal untuk saya jual ke teman-teman. Dan alhamdulillah pandemi sudah berlalu, alhamdulillah sekarang masih tetap berjalan. Itu sesuatu banget. Apalagi saya ini kan bukan siapa-siapa. Saya ini kan hanya orang yang tidak sekolah tinggi, yang hanya lulusan SD ya, tapi saya mampu melakukan ini. Saya rasa sesuatu banget buat diri saya. Dan ya itu tadi, bukan saya berniat mau menyombongkan diri, tidak. Saya cuma ingin sharing bahwa siapapun kita pasti bisa, asalkan kita pekerja keras,
niat dengan ikhlas, jujur, pasti kita bisa, pasti kita semua bisa. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sharing kali ini. Semoga sharing saya ini bermanfaat, dan kita jumpa lagi di lain kali atau lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.